Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati dan yang kita cintai, Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta Bapak Deputi Staf Khusus, Bapak Gubernur Riau atau yang mewakili, Bapak Bupati Kampar beserta Forkopimda yang hadir pada hari ini, organisasi perangkat daerah, pengurus yayasan, para undangan, pimpinan universitas, dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama Menteri Koordinator PMK Republik Indonesia dalam rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Universitas Pahlawan. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Menteri yang telah berkenan mengunjungi Universitas Pahlawan ini. Dengan idealisme, keuletan, dan komitmen yang tinggi, kami beserta jajaran merintis dan membangun universitas ini sehingga menjadi sebuah universitas yang mungkin mulai diperhitungkan, yang dapat dibanggakan oleh Provinsi Riau. Bahkan tentunya kami mengharapkan dibanggakan juga oleh bangsa Indonesia. Kami menyampaikan ini karena eksistensi Universitas Pahlawan sekarang ini sudah mulai merambah bukan hanya pada tingkat daerah, tapi sudah sampai ke tingkat nasional dan bahkan sudah mulai merambah kepada tingkat internasional. Dengan menjunjung prinsip fastabiqul khairat dan Indonesia yang berkemajuan, hanya dalam waktu 5 tahun kami telah mulai mewujudkan cita-cita dan membuktikan keyakinan besar Profesor Dr. B.J. Habibie terhadap Universitas Pahlawan ini, yaitu cita-cita dan keyakinan yang beliau sampaikan pada penandatanganan prasasti Universitas Pahlawan di kediamannya. Kunjungan Bapak merupakan suatu kehormatan bagi Universitas Pahlawan. Semoga dapat membawa dampak besar terhadap eksistensi Universitas Pahlawan ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan PJ Bupati Kampar kepada Bapak Dr. Kamsol MM dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunga melati sedang berkembang, tumbuh indah di atas jambangan. Gembira hati terasa riang, Bapak Menteri dan rombongan penuhi undangan. Istana Kampar sangat menawan, dihiasi lukisan dinding tanpa latar. Selamat datang ke Universitas Pahlawan, lembaga pendidikan kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP yang hadir bersama kita, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Ini kunjungan yang kedua kali ke Kampar, Pak Menteri. Yang kami hormati, yang saya banggakan juga Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Bapak Didi Sohardi. Selamat datang ke Kabupaten Kampar, Pak. Saya kemarin menerima Bapak di Riau, nanti saya di Kampar. Yang saya hormati Bapak Profesor Rafiq Karsidi, Staf Khusus Menko PMK RI. Yang saya hormati Gubernur Riau yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Riau, Bapak Jurnalis. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini Datuk Bandarosati, pucuk adat kenegerian Bangkinang, yang sekarang ini selaku Rektor Universitas Pahlawan. Kita aplaus atas kemajuan Rektor. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pahlawan Toko Tambusai, Bapak Ahmad Himawan, dan seluruh pengurus yayasan. Yang saya hormati Prokopida Kabupaten Kampar, atau yang mewakili yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kabupaten Kampar. Yang saya hormati Pak Dr. Firdaus, ini wali kota pada masanya, wali kota Pekanbaru pada masanya, dan asli orang Kampar juga. Ya, kita aplaus. Yang saya hormati juga Pak Profesor Profesor Zulfadil, Pak. Mitra kita sama-sama kemarin Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Saya saat itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak dulu sebagai menterinya. Nah, itu orang Kampar juga, Pak. Jadi orang Kampar ini banyak yang profesor, Pak Rektor. Jadi, Pak Menteri, banyak yang profesor doktor. Harus Kamparnya harus lebih maju sebenarnya dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau ini, karena civitas akademikanya luar biasa, orangnya pintar-pintar. Mungkin karena di sini banyak makanan dan gizi yang baik, yang stunting kita pun menurun dengan gratis, nanti saya sampaikan. Yang saya hormati civitas akademika, seluruh tamu undangan, dan yang saya banggakan mahasiswa, mahasiswi Universitas Pahlawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan selawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya selaku PJ Bupati Kampar, Pak Menteri, ya kan, mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Kampar ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri beserta rombongan
di Kabupaten Kampar, tepatnya di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Kabupaten Kampar, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan kebanggaan masyarakat Kampar. Kami patut bangga dan mengapresiasi kegiatan ini, apalagi kegiatan digagas oleh pemuda para mahasiswa yang menginginkan Indonesia maju, mandiri, dan semakin dicintai rakyat. Tentu hal ini tidak terlepas dari pendidikan yang mampu membawa generasi muda kita yang menjadi unggul, memiliki keahlian, keterampilan, menguasai teknologi, bekerja keras dan berinovasi, mempunyai etos kerja yang baik. Yang paling penting mempunyai komitmen bekerja bersinergi bersama-sama dan bergotong royong. Alhamdulillah kemarin juga kita telah menyiapkan peraturan gubernur, Pak Menteri, sebelum peraturan presiden berkeluar terkaitan dengan revitalisasi pendidikan vokasi. Alhamdulillah nih Universitas Pahlawan dan beberapa perguruan tinggi ini kita sudah fokus kepada bagaimana untuk meningkatkan keahlian para mahasiswa yang bisa langsung nanti bekerja sama dengan industri-industri yang ada. Kami sudah membangun komitmen bersama dengan industri, sudah membentuk forum TJSP. Mungkin dalam bulan ini akan kita kukuhkan. Nah, dengan forum TJSP nanti perusahaan-perusahaan yang besar di Kampar ini lebih banyak berkecimpung dalam bidang sawit, maupun ada juga industri perminyakan, pertambangan, dan energi. Nah, inilah yang nanti kita harapkan bisa menopang pendidikan-pendidikan kita yang ada ini, apalagi dalam rangka memberi komitmen dalam membantu pembiayaan kepada perguruan tinggi dalam hal kapasitas untuk mendorong mahasiswanya dalam menyelesaikan studi-studi yang ada. Kami telah mengumpulkan Pak Rektor juga ada beberapa universitas perguruan tinggi yang ada, bagaimana untuk menampu anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka mendapat pendidikan yang baik dan layak dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi kita. Kalau partisipasi pendidikan dasar, alhamdulillah untuk SD sudah di atas 100%, untuk pendidikan menengah masih SMP masih sekitar 80% lebih. Yang paling rendah ini untuk pendidikan SMA, SMK. Memang dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, pembagian kewenangan ini memang agak berpengaruh kita dalam rangka bagaimana untuk menuntaskan, mengejar target kita meningkatkan angka partisipasi pendidikan SMA. Kenapa sebabnya kewenangan berada di provinsi. Kalau dapat memang kebijakan ke depan untuk kewenangan pengelolaan pendidikannya harusnya bersama-sama memiliki kewenangan, mungkin dengan mengatur proporsi penganggarannya yang mungkin cukup berbeda-beda. Kenapa sebabnya sulit kita bagaimana untuk menyelesaikan persoalan pendidikan menengah. Sementara kewenangan itu hanya berada di provinsi. Sedangkan kita banyak anak-anak tamat SMA yang tidak bisa melanjutkan, tamat SMP, MTS yang tidak bisa melanjutkan ke SMA, SMK, dengan keterjangkauan bangunan yang sekolah-sekolah yang ada, apalagi sekolah sangat jauh. Jadi strategi yang bisa kami lakukan yaitu yang dengan memperkuat pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal yaitu untuk paket A, paket B, paket C, kita ada sekitar 1.900 anak yang tidak sekolah dan putus sekolah. Ini yang kita dorong bagaimana untuk menguatkan pendidikan non formal, karena pendidikan non formal itu yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Itu yang kita dorong, apalagi ya daerah-daerah kami ini ada 21 kecamatan, dan 21 kecamatan itu jangkauannya pun jauh-jauh, dan ada lagi satu wilayah kecamatan di 23 desa itu menjadi desa yang sangat tertinggal, Pak Menteri. Desa sangat tertinggal itu disebabkan bukan tidak ada perhatian pemerintah dalam membangun desa tersebut, tapi itu desa berada dalam kawasan hutan lindung dan Suaka Marga Satwa. Apapun intervensi yang mau kita lakukan dalam membangun desa tersebut harus dilakukan MOU dengan BKSDA. Kemarin kami sempat rapat dengan BKSDA, kami minta BKSDA memfasilitasi dengan Kementerian Kehutanan. Dan kemarin Pak Menteri juga kami ke Kementerian Desa, minta Kementerian Desa memfasilitasi dengan Menko PMK, saya bilang. Bagaimana membangun Manisa untuk yang berada di wilayah-wilayah desa yang masuk dalam wilayah kawasan. Nggak mungkin kita setiap melakukan pembangunan harus setiap saat melakukan MOU, dan MOU itu pun punya batas waktu. Nah, dia tidak bisa diperpanjang sampai 2-3 tahun, setahun, sehingga
Kalau kita lagi ingin membangun sekolah harus membuat MOU lagi, dan izin untuk memasukkan alat berat, izin untuk memasukkan kendaraan. Kami yakin wilayah ini tidak hanya di Riau, Pak Menteri. Wilayah ini banyak di Indonesia. Kalau dapat memang ada regulasi khusus untuk wilayah-wilayah yang menjadi wilayah kawasan hutan lindung dan Suaka Marga Satwa ini, sehingga pemerintah daerah tidak kerepotan lagi dengan tuntutan masyarakat di sana. Karena masyarakat mereka menuntut pembangunan juga, dan kita tidak bisa membangunnya. Masyarakat menuntut kesejahteraan, kita juga tidak bisa memenuhinya. Akhirnya apa yang terjadi? Di sana terjadilah kemiskinan ekstrim yang banyak. Karena apa sebabnya? Ukuran kemiskinan ekstrim itu parameternya pendidikan dan kesehatan. Sementara masyarakat di sana kurang mendapat pendidikan yang layak dan kesehatan yang layak oleh karena jauhnya jangkauan sekolah dan jauhnya jangkauan puskesmas yang ada. Dan kami mendorong itu semua dalam kampanye, yaitu kampanye berkaitan dengan trading karbon. Ini izin Pak Menteri. Jadi trading karbon kami lakukan. Kenapa sebabnya? Mereka menjaga hutan alam yang ada menghasilkan oksigen, kita menikmatinya, sementara masyarakat di sana tidak menerima apa-apa dari yang dijaganya itu sendiri. Saya sudah sampaikan juga dengan Ibu Kementerian Kehutanan, harusnya yang bukan kita jaga itu bukan hutan dan hewannya, tapi manusia yang ada di sana. Miris kita mendengarnya kalau harimau mati di hutan sana, seluruh dunia menyorotnya dan itu menjadi berita besar. Sedangkan manusia yang meninggal di sana hanya diurus masyarakat kelompoknya, walaupun mereka disebabkan oleh lemahnya pelayanan kesehatan yang ada. Ini kami berharap kepada Bapak Menteri, Bapak Menko bisa mengkoordinasikan dengan Kementerian Teknis terkait, sehingga program-program untuk desa-desa yang berada di wilayah hutan lindung dan di wilayah Suaka Marga Satwa ini membuat suatu regulasi tersendiri, seperti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada wilayah yang 3T, sehingga kita tidak mengintervensi pembangunan di sana, cukup dengan melakukan apa-apa yang telah dilakukan oleh peraturan yang ada. Sehingga kementerian-kementerian teknis pun seperti kesehatan, pendidikan punya intervensi sendiri, bisa melakukan program kegiatan yang ada di sana. Baik Pak Menteri, yang kami sampaikan juga di sini, kita hari ini akan melakukan penanaman kelor. Kami memang dalam program UMKM kita di sini, Kampar, lebih kurang ada 23.000 jumlah UMKM yang ada. Yang terverifikasi oleh kita ada 18.000. Dan UMKM ini sudah kita bentuk forumnya Pak Menko. Forum UMKM yang ada, dan kita bentuk koperasi syariahnya. Alhamdulillah yang difasilitasi oleh Kementerian Desa kemarin, kita sudah MOU dengan PT Gurita yang dibentuk oleh Bapak Wapres dalam rangka menyiapkan UMKM kita untuk masuk ke pasar global, marketplace, dan untuk bisa dapat diekspor. Nah, ini yang kita akan lakukan ke depan dalam rangka mendorong bagaimana penguatan ekonomi dari sektor UMKM yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini. Insya Allah mungkin dalam tahun dekat ICS kita akan dihidupkan kembali. ICS itu adalah alat pengolah ikan patin yang bisa menghasilkan filet patin. Kemarin kita sudah dapat tawaran dari Saudi Arabia untuk memenuhi kebutuhan patin dalam rangka haji. Nah, mudah-mudahan dalam rangka bulan Februari ini dapat dilepas ekspornya. Dan juga Pak, dalam rangka pengendalian pangan kita juga inflasi, pemerintah Kabupaten Kampar sudah menerapkan bagaimana untuk meningkatkan ekstensifikasi dari hasil padi kita yang ada. Dalam rangka pengembangan IFAD BO, intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik. Kemarin sudah kita coba dengan demplotnya menghasilkan 7,4 ton per hektar. Nah, dengan 7,4 ton, dengan kemampuan menerapkan teknologi itu sekitar 50-60%. Saya yakin kalau teknologi bisa terapkan 80-90%, hasilnya bisa mencapai 8-10 ton, Pak Menteri. Dan ini yang akan kami coba dalam rangka bagaimana meningkatkan hasil panen kita yang ada. Kedua, dari biasanya 1-2 kali panen dalam setahun, kita bisa melakukan 3-4 kali dalam setahun. Karena HST padi IFAD BO ini adalah 80 hari. Berbeda dengan padi-padi yang biasa yang ditanam masyarakat di sini. Mudah-mudahan ini dapat mendorong peningkatan perekonomian kita di Kabupaten Kampar ini. Baik Pak Menteri,
Itulah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pembangunan yang kami giatkan bersama dengan perguruan tinggi yang ada dalam bersinergi untuk membangun negeri Kampar yang tercinta ini. Kampar ini luar biasa, dia punya hari khas tertentu. Karena di sini ada istilahnya falsafah masyarakat Kampar ini, tali bepilin tigo, tigo tungku sejerangan. Jadi di samping kan kiri Bapak Menteri itu salah satu pucuk adat. Pucuk adat dari Kenegrian Bangkinang. Kita ada lebih kurang 70 lebih pucuk adat yang berada di Kenegrian ini. Jadi ada ninik mama, ada datuk adatnya, di setiap datuk adat itu ada pucuk adat. Persoalan-persoalan pemerintah yang saat ini, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat saat ini, selalu kami selesaikan dengan pendekatan adat istiadat ini. Sehingga inilah yang mungkin mempermudah penyelesaian jalan tol Kampar. Dan dalam waktu setahun itu lebih mudah Pak Menteri. Jalan tol Pekanbaru Dumai itu lebih kurang 10 tahun. Persoalan yang lama dihadapi pemerintah menyelesaikannya adalah persoalan penyelesaian tanah. Alhamdulillah dengan tanah-tanah adat yang ada di Kabupaten Kampar ini, sehingga pucuk adatnya memegang peranan yang sangat penting dalam mengendalikan anak kemanakannya ke bawah, memberi cara yang paling tepat dan mudah kami menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Dan kemarin juga kami sudah mengusulkan salah satu pahlawan nasional dari Kabupaten Kampar, ya kan, memang sudah masuk dalam 10 besar, namun tidak masuk dalam nominasi Pak Pahlawan Muhammad Amin. Mudah-mudahan nanti tahun depan kami akan usulkan kembali, ini menjadi perhatian penuh Pak Menteri untuk mendapatkan seperti pahlawan nama universitas ini, tapi sekarang pahlawannya sudah jadi pahlawan di Rokan Hulu. Walaupun dulu Rokan Hulu itu masuk dalam Kampar yang diberi nama Universitas Pahlawan Sangkuta Musai. Sehingga kalau memang ke depan pahlawan yang kita usulkan kemarin itu bisa dikat lagi di sini, ini akan menambah hasanah lagi bagi Kabupaten Kampar dalam rangka untuk meningkatkan nilai historika yang ada. Pergi ke kantor naik motor, jangan lupa membawa obat. Mari kita menanam pohon kelor, jaga stunting untuk masyarakat sehat. Kami laporkan Pak Menteri, stunting waktu saat saya dilantik itu berjumlah 1.300 orang. Tapi setelah 3 bulan, 5 bulan saat ini, jumlah angka stunting kita menurun menjadi 850. 850 itu pun kemarin sudah diambil 42, tapi ini belum tuntas, lagi dikelola oleh ID, sehingga berjumlah 802. 800 inilah yang akan kami bagi kepada orang tua asuh nantinya yang mampu, sehingga dapat cepat dalam 4 bulan ke depan target kita itu sudah bisa tuntas 100%. Karena angka stunting kita yang awalnya 25%, sekarang persentasenya 7,05%. Jadi 7,05% ini turunnya luar biasa. Saya yakin dalam 3-4 bulan ke depan, sinergitas kita yang kita lakukan kebersamaan ini bisa menzirokan oleh stunting kita yang ada. Dan untuk program kemasyarakatan juga pendidikan, kami mengadakan namanya apresiasi desa gerak. Desa ekowisata ramah anak, peduli perempuan dan pendidikan. Kami memberi apresiasi kepada kepala desa yang zero anak putus sekolah dan zero anak usia sekolah yang tidak sekolah. Mudah-mudahan dengan program ini akan dapat lebih mempercepat kenaikan APM APK kita dan dapat lebih mempercepat juga kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Karena angka rata-rata lama sekolah itu yang harus kita kejar 15 tahun dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi Kampar pada khususnya, Indonesia pada umumnya. Sore-sore makan batagor, minumnya pakai jus kurma. Kalau tuan tahu manfaat pohon kelor, mari kita budidayakan bersama-sama. Alhamdulillah Pak Menteri, kelor kita sudah ada rumah kelor yang diproduksi oleh masyarakat yang hampir dengan sedikit lagi untuk masuk pasar ekspor. Jadi kelor kita sudah dijadikan bubuk kelor, tepungnya, dan sudah dijadikan coklat kelor yang ada juga, kosmetik dan minyak. Dan inilah yang akan dikemas gurita dalam kelengkapan dokumen-dokumennya sehingga dapat untuk diekspor. Permintaan kelor juga cukup banyak, cuman kapasitas penyediaan, kapasitas bahan baku kita yang masih sangat terbatas. Mudah-mudahan dengan ini bisa kita penuhi. Demikian Pak Rektor yang dapat demikian Pak Menteri yang dapat kami sampaikan dalam sambutan ini. Mudah-mudahan nantinya kami dapat
dapat arahan yang lebih baik lagi bagaimana untuk membangunkan Kampar ke depan lebih baik. Mohon maaf apabila salah dan bila. Bila wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur. Kepada Bapak Yurnalis Bakri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pergi belayar di malam hari, disinari bintang indah berkilau. Selamat datang Bapak Menteri PMK RI di Tanah Melayu, Provinsi Riau. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah SWT di siang hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani kita semua. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita nanti mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak Menteri, Koordinator PMK RI, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Penjabat Bupati Kampar, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pahlawan, Bapak Profesor Dr. Amir Lutfi MA, Datuk Bandarusati, Pucuk Adat Kenegerian Bangkinang. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, jajaran TPPS Provinsi Riau dan TPPS Kabupaten Kampar, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau atau yang mewakili Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, tokoh masyarakat, hadir bersama kita Bapak Dr. Firdaus, Wali Kota Pekanbaru 2 periode, yang alhamdulillah tadi sudah sampaikan untuk Pak PJ Bupati Kampar, berasal dari anak jati Kota Kampar. Tepuk tangan untuk Pak Firdaus. Kemudian juga abang kami Profesor Dr. Dul Fadil dan juga dari Kampar, Ketua Yayasan, bapak-bapak, tokoh adat, akademisi serta hadirin wal hadirat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Bapak Menteri PMK Republik Indonesia serta Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama yang ingin kami sampaikan, salam hormat, salam takzim dari Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Haji Samsur MSI. Pada saat ini beliau sedang berada di Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai tokoh wakaf nasional kepala daerah. Oleh karena itu, beliau menyampaikan salam dan salam takzim untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan sekilas tentang geografi dan demografinya daerah ini. Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan dengan luas kurang lebih 9.000
9.012 memiliki sumber daya alam berupa tambang, minyak, perkebunan, kehutanan, komoditi pertanian, serta perikanan dan kelautan. Semuanya harus dioptimalkan untuk mewujudkan Riau yang makmur dan sejahtera. Bapak Menteri ya, serta hadirin yang kami muliakan, sejak turunnya Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gerakan Indonesia Bersih, tercatat sangat banyak menghadirkan capaian positif dalam meningkatkan perilaku hidup sehat bersih, diantaranya Gerakan Masyarakat Sehat, Gerakan Sekolah Bersih, Gerakan Toilet Bersih, serta pengurangan sampah plastik, dan banyaknya tokoh-tokoh inspiratif yang berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sehat dan bersih. Dalam hal ini tentunya Gerakan Indonesia Bersih haruslah kita jadikan sebagai kebudayaan bangsa. Gerakan Indonesia Bersih akan terwujud bila digerakkan secara bersama-sama, dan peranan aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat. Ini kami lompat-lompati, Pak Menteri, mohon izin. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama saat ini percepatan penurunan dan pencegahan stunting menjadi program prioritas nasional, di mana berdasarkan hasil studi Gizi Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting Provinsi Riau sebesar 22,3%, berada di bawah capaian nasional 24,4%, dan berada pada urutan ke-10 terbawah secara nasional, namun masih berada di atas standar WHO. Bapak Presiden Republik Indonesia mentargetkan angka stunting harus turun menjadi 14% di tahun 2024. Untuk itu, isu stunting masuk dalam isu strategis nasional dan daerah, sehingga pemerintah Provinsi Riau menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai salah satu indikator kinerja kepala daerah dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dengan target tahun 2024 sebesar 14%. Hadirin yang kami hormati, upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi baik secara spesifik yang berbasis kesehatan maupun intervensi sensitif yang berbasis non-kesehatan pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai keterpaduan integrasi tersebut diperlukan penyelarasan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektoral, serta antar tingkatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini sangat serius dalam hal pencegahan dan penurunan stunting. Adapun program yang kami lakukan yaitu perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terkonvergen dengan program pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, dan program peningkatan indeks desa membangun, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program cash program yang kita lakukan dalam penanggulangan stunting diantaranya program keuangan, program bantuan keuangan khusus dana desa yang salah satu fokusnya diperuntukkan untuk peningkatan operasional posyandu, anggaran untuk pengentasan kemiskinan rumah layak huni, program bantuan jaminan kesehatan PBI Pemda, bantuan alat antropometri ke kabupaten kota, pelibatan dunia kampus dalam pemberdayaan mahasiswa dan dosen dalam pengabdian KKN, dan penelitian dengan tema pencegahan stunting, dan berbagai program lainnya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kami berharap pertemuan ini akan terbangun komitmen bersama, sinergi serta harmoni
dari seluruh pihak terkait dalam rangka menyukseskan pencegahan stunting pasca pandemi di Provinsi Riau melalui kerjasama dari berbagai pihak terkait. Kami yakin stunting akan dapat kita cegah dan target nasional akan dapat kita capai. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, serta diharapkan menambah wawasan kita bersama tentang kondisi di Riau pada saat ini. Duduk berkawan di tepi selat, secanting kopi untuk berlima, helak pertemuan membawa manfaat, cegah stunting mewujudkan Indonesia Emas 2045. Anak Melayu dari Kuantan singgah sebentar sebelum ke Pekan. Permasalahan stunting jadi tantangan. Mari bersinergi dalam pembangunan. Demikian yang dapat kami sampaikan sambutan Bapak Gubernur Riau. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila bittariq, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Menko PMK Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor Universitas Muhammadiyah Pahlawan Tuanku Tangguh Zain, yang saya hormat Bapak Profesor Dr. Haji Amir Lutfi, yang sekaligus sebagai Ketua Pucuk Adat Kabupaten Kampar, yang saya hormati Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili staf ahli Bapak Yurnalis Basri, PJ Bupati Gubernur Kampar Bapak Dr. Haji Kamsol MM, para dekan, para pejabat di lingkungan Universitas Pahlawan, para mahasiswa dan mahasiswi, seluruh sivitas akademika yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya hormati Bapak Dr. Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, tentu saja suatu kebanggaan sekaligus kehormatan bagi saya bisa mendapatkan undangan untuk hadir di Kabupaten Kampar dan sekaligus juga Universitas Pahlawan yang luar biasa ini, walaupun sudah berapa kali ditunda karena terkalahkan oleh kegiatan-kegiatan di Jakarta yang memang tidak bisa saya hindari.
Ini saya sebetulnya juga setengah nostalgia. Jadi ini Pak PJ Bupati ini kebetulan dulu waktu saya mendikbud, beliau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dan Pak Wali Kota, Pak Bidos waktu itu masih aktif. Sekarang masih aktif tapi sudah tidak di kantor. Dan saya ini dengan Riau juga punya sejarah khusus karena ketika pertama dilantik menjadi menteri oleh Pak Presiden Jokowi, kunjungan pertama saya di Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten mana itu? Siak, Kabupaten Siak. Lah kebetulan bupatinya yang sekarang jadi Gubernur Riau sekarang. Jadi kayaknya saya memang punya pautan hati khusus dengan Provinsi Riau ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi saya sudah menyimak paparan dari Pak Bupati, dari Pak Asisten Gubernur, staf ahli Gubernur. Jadi sebetulnya itu yang mau saya sampaikan, jadi sudah selesai. Ini Pak Bupati ini sangat menguasai masalah karena dulu mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi saya tidak perlu lagi memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang indeks pembangunan manusia, hafal itu ukurannya itu apa untuk kita bisa mengejar Human Development Index kita yang sekarang ini masih nomor berapa ya Pak? Kalau nggak salah kita ini berada di urutan nomor 130 berapa? Saya lupa itu. Dari 190 negara kita urutan berapa itu? 130 ya. Jadi kita masih termasuk memang tidak termasuk sedang dan rendah, sudah termasuk tinggi tetapi tidak termasuk sangat tinggi. Jadi indeks kita itu sekitar 70, berkisar nilainya sekitar 70, itu termasuk indeks pembangunan manusia kategori tinggi. Kita di bawahnya, kalau di antara negara besar, kita itu di bawahnya Amerika dan Cina. Amerika itu indeksnya kalau nggak salah nomor 17. Sekarang indeks nomor 17. Coba Pak Kamsol mungkin kalau keliru. Berapa? 107, kita sekarang indeks kita 107. Amerika kalau nggak salah 8 ya, 8 atau 17 nggak salah. Amerika, kemudian Cina itu sekitar 50. Tapi kalau dibanding India, dibanding Pakistan yang jumlah penduduknya termasuk tertinggi di dunia, kita termasuk lebih bagus. Karena rankingnya India itu kalau nggak salah 137. Pakistan lebih parah lagi kalau nggak salah 160-an. Sudah tergolong rendah. Jadi kita termasuk alhamdulillah indeksnya masih bagus. Tetapi kita harus upayakan terus agar kita menjadi negara yang indeks pembangunan manusianya tergolong tertinggi, sangat tinggi seperti negara-negara maju yang lain. Bila ukurannya itu apa? Tadi Pak Kamsol sudah menjelaskan itu. Angka melek huruf kita sekarang sudah relatif rendah melek hurufnya. Kemudian angka lama di sekolah, lama sekolah. Supaya kita mengejar angka lama sekolah, maka tidak boleh ada yang drop out dan tidak ada yang putus tingkat. Target kita semua anak usia sekolah harus selesai sampai SLTA. Apakah itu madrasah aliyah atau SMK atau SMA atau non formal setingkat paket C ya Pak. Setingkat paket C itu yang menjadi target kita. Jadi Pak Bupati tahu itu sudah bagi untuk mengukur. Kemudian untuk kesehatan itu yang terutama yang dijadikan ukuran adalah usia harapan hidup, life expectancy. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah income per kapita berdasarkan gross domestic product atau GDP. Nah, itu ukuran-ukurannya simpel saja sebetulnya. Jadi kalau kita ingin mengejar ketertinggalan di bidang human
pembangunan manusia itu parameter-parameternya sebetulnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengejar itu. Termasuk stunting. Stunting itu merupakan ukuran negara maju. Kita nanti kalau tahun 2024 itu sudah 14%, itu pun belum termasuk stunting untuk standar negara maju. Karena seperti Malaysia itu sudah di bawah 10, kalau nggak salah 4% Malaysia itu. Singapura apalagi hampir 0%. Jadi kalau kita ingin menjadi negara maju, tidak boleh sama sekali ada stunting, termasuk yang ada di Kampar ini. Tadi Pak PJS Bupati sudah jelaskan, masih ada 1.300 dan sekarang masuk ditangani. Mudah-mudahan 2024 nanti betul-betul Kabupaten Kampar khususnya, Provinsi Riau khususnya adalah zero stunting. Kodenya begini. Jadi gerakan zero stunting, tidak boleh ada stunting. Dan peranan perguruan tinggi termasuk Universitas Pahlawan ini, para mahasiswanya, para dosennya sangat diharapkan untuk terlibat langsung. Kalau perlu Pak Bupati ada alokasi anggaran APBD yang diberikan kepada perguruan tinggi yang untuk ikut mentuntaskan penanganan stunting ini. Agar para mahasiswa-mahasiswi terutama memahami betul persoalan stunting, karena nanti para mahasiswa-mahasiswi terutama inilah yang nanti juga pada akhirnya punya potensi besar akan melahirkan anak stunting kalau dia tidak tahu. Kebetulan di sini ada jurusan, tadi ada keperawatan, luar biasa, Fakultas Ilmu Kesehatan Pak Rektor ya. Nah, itu harus dilibatkan betul dan itu sudah sangat paham itu arti stunting dan seterusnya. Tadi Pak Bupati juga saya lihat di sini juga sudah melakukan sosialisasi tentang kemiskinan ekstrem, baik untuk sosialisasi Permenko PMK nomor 33 maupun Permendagri nomor berapa? 53 ya Pak? Permendagri 53, saya lihat, wah ini luar biasa ini, tepuk tangan untuk Kampar. Jadi pemerintah daerahnya sangat cekatan, sangat cepat merespon untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Karena angka kemiskinan ekstrim di Indonesia ini masih tinggi, sekitar 6 juta. Dari sekitar 9 juta penduduk miskin kita, dari 29 juta penduduk miskin di Indonesia ini, itu sekitar 6 juta adalah miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu adalah yang betul-betul miskin sangat ekstrim. Ekstrim itu artinya dibanding dengan apapun dia tetap miskin. Beda dengan miskin relatif. Kalau miskin relatif itu ketika dibanding yang lain dia miskin, tapi kalau sudah dengan yang lain bisa jadi dia sudah tidak miskin. Itu namanya miskin relatif. Saya mungkin kalau di lingkungan tetangga-tetangga sebelah saya termasuk kaya, tapi begitu datang ke sini dibanding dengan Pak Bupati Kampar saya jadi miskin. Nah, itu namanya kemiskinan relatif. Ya. Tapi kalau yang miskin ekstrim ini dibanding siapapun dia tetap miskin, dibanding yang paling miskin pun dia tetap miskin. Itu namanya miskin ekstrim. Jumlahnya ada sekitar 6 juta penduduk di Indonesia ini yang masih miskin ekstrim, termasuk di Kampar. Bagaimana Pak Bupati dan warga, Pak Rektor tahu persis siapa yang miskin ekstrim di Kampar? Nah, itu sudah ada datanya, namanya P3KE. Sudah terima ya Pak Bupati ya? Sudah di-share ke desa-desa ya? Nah, jadi sudah ada by name, by address. Ini mahasiswa-mahasiswi nanti kalau mau KKN, nanti kalau dapat anggaran dari APBD untuk menangani kemiskinan ekstrem, itu sudah ada by name, by address. Di desa itu siapa yang terbaru miskin ekstrem, namanya siapa, RT berapa, nomor penduduknya berapa. Semua desa sudah diberi bekal itu, termasuk di Kabupaten Kampar ini. Dan saya sudah baca di jurnal kegiatan Kabupaten Kampar itu sudah dilakukan. Tinggal bagaimana mengeksekusi dan harus dikepung rame-rame agar mereka betul-betul tuntas dari kemiskinan ekstrem. Jadi ada isu stunting, ada kemiskinan ekstrem, yang tadi juga yang tidak kalah penting disebut oleh Pak Bupati juga vokasi. Vokasi ini adalah pintu gerbang untuk mengantar anak-anak usia produktif untuk bisa mendapatkan keterampilan baik sehingga nanti bisa mengisi lapangan kerja yang tersedia. Tanpa ada keterampilan, maka kita akan menyia-nyiakan peluang kita yang disebut dengan bonus demografi itu.
Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, nah ini ditangani terintegrasi. Karena yang namanya stunting itu 30% adalah juga di dalam keluarga miskin ekstrim. Jadi kalau kita menangani miskin ekstrim, itu berarti juga sama dengan sudah menangani 30% yang kena stunting. Sisanya tinggal dicari-cari di mana stunting yang lain. Dan penanganannya harus sustain, harus berkelanjutan. Tidak kayak proyek di target 2014 selesai. Karena apa? Karena yang miskin itu bisa setiap saat terjadi. Orang yang semula tidak miskin, kemudian keluarganya yang menjadi tulang punggung mencari rezeki meninggal, maka dalam waktu yang tidak lama terjatuhlah dia miskin. Harus segera ditangani. Kemudian yang stunting juga begitu. Selama masih ada yang melahirkan, selama masih ada yang mengandung atau hamil, maka potensi terjadi stunting akan terus ada. Jadi tidak bisa selesai yang ada 1.300, 1.300 itu kan katanya tadi Pak Bupati kan tinggal 800. Tapi yang melahirkan, yang lahir lagi siap berapa? Ini juga harus ditangani juga. Saya lanjutkan. Jadi sudah jelas sekali tadi Pak Bupati dan juga Pak Staf Ahli Gubernur sudah menyampaikan banyak hal. Jadi bagaimana di lapangan semua itu kalau bisa ditangani, bukan kalau bisa, harus ditangani secara terintegrasi. Karena memang satu sama lain saling berjalin dan berkelindan. Untuk pendidikan vokasi itu kan juga, dan pelatihan vokasi sudah ada Perpres nomor 68 2022 yang bisa menggandeng perusahaan-perusahaan untuk menyiapkan tempat-tempat pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan
lapangan kerja yang ada di daerah masing-masing. Hal yang sangat teknis saya kira nanti bisa selesaikan, kalau perlu juga saya bisa ditembusi, nanti bisa saya, terutama yang menyangkut koordinasi pendidikan, tadi misalnya daerah wilayah hutan lindung, nah itu silahkan nanti kalau memang ada yang perlu dari pusat perlu ada penanganan, tentu saja akan saya bantu sepenuhnya. Yang penting jangan sampai di Riau ini ada anak yang punya hak bersekolah tidak mendapatkan kesempatan bersekolah karena kesulitan akses. Targetlah kalau bisa angka partisipasi murni di sini harus sudah 100%, sehingga tidak boleh ada anak yang mestinya sekolah tidak sekolah. Kalau memang dia kepaksa tidak ikut pendidikan formal, ikutkanlah di pendidikan non formal. Kalau membuat pendidikan non formalnya dipersulit aturannya, nanti beritahu saya, nanti saya potongnya itu aturan-aturan itu. Karena aturan itu bukan untuk mempersulit, justru aturan itu untuk mempermudah dan memperjelas alur bagaimana suatu itu harus dilakukan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti kita di sini juga akan mensosialisasikan, tadi sudah singgung oleh Pak Rektor, yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Dan itu tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rektor, itu ada impres yang sudah diterbitkan sejak saya sebelum jadi Menko. Sejak zaman Bu Puan, Menko-nya waktu Bu Puan Maharani, dan sekarang saya yang melanjutkan, itu ada Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sebetulnya memang seluruh mental, aspek dari mental bangsa ini harus dibenahi. Tetapi kan ada 3 prioritas mental yang harus dibentuk untuk bangsa ini, untuk menuju Indonesia maju itu, yaitu ada 3 nilai yang diutamakan. Kalau tidak salah itu Pak Deputi yang lebih hafal sama Pak Staf Khusus itu, yaitu tentang etos kerja, kemudian integritas dan kerja keras, integritas dan apa yang gotong royong. Nah, gotong royong itu nggak tahu bahasa Riau-nya apa itu, kan itu bahasa Jawa itu. Kalau bisa cari bahasa Riau yang khas apa itu gotong royong, dibikin pantun nanti Pak Staf Ahli. Jadi ada 3 itu. Jadi yang 3 itu, yang pertama yaitu tentang pentingnya kita membangun integritas. Integritas ini kita masih kelihatan keteteran, itu kelihatan terlihat dari masih banyaknya angka korupsi. Jadi koruptor, orang yang melakukan perilaku korup, itu integritasnya yang tidak bagus. Karena di situ, di dalam integritas itu, apa yang menjadi sifat Rasulullah itu loh, integritas. Yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu integritas itu sebetulnya. Diharapkan orang itu mestinya harus menjunjung tinggi kebenaran. Kebenarannya bukan kebenaran 2 ditambah 2 sama dengan 4, tapi kebenaran filosofis, kebenaran falsafati, termasuk kebenaran tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu kebenaran, tapi kebenaran subjektif, bukan kebenaran objektif. Subjektif maksudnya apa? Ya kebenaran yang berlaku untuk bangsa Indonesia, karena dia adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Kalau ada bangsa lain mengakui juga, itu silakan saja, nggak apa-apa. Tetapi untuk bangsa Indonesia mutlak falsafah Pancasila itu adalah kebenaran yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena itu adalah kebenaran filosofis, subjektif. Karena subjektif sifatnya individu. Tetapi kalau seluruh bangsa Indonesia ini sepakat mengakui kebenaran falsafah Pancasila, maka yang kebenaran subjektif itu berubah menjadi kebenaran intersubjektif. Artinya walaupun itu sifatnya subjektif, tapi semua bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia mengakui kebenaran itu. Sekali lagi, itu kebenaran berlaku untuk bangsa Indonesia. Kebenarannya. Karena itu namanya kebenaran falsafati, kebenaran filosofis, bukan kebenaran objektif. Kalau rumus-rumus matematika, rumus fisika,
Biologi itu kebenaran objektif. Di otak siapapun, ya begitu adanya. Tapi kalau Pancasila itu di otak bangsa Indonesia, itu benar. Kalau di luar bangsa Indonesia ada yang menyalahkan, hak dia. Dan kita nggak perlu protes. Tapi kalau di antara mereka juga mengakui kebenaran, nggak apa-apa, terima kasih. Berarti sama dengan kita. Itu namanya kebenaran. Dan itu sidik, sifat Rasulullah. Kemudian amanah. Amanah itu terpercaya. Terpercaya ini penting. Trust. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswi juga saya ingatkan. Jangan pegang betul namanya kepercayaan itu. Kenapa Universitas Muhammadiyah, Universitas Pahlawan ini, saya sekarang sering di Universitas Muhammadiyah. Kenapa Universitas Pahlawan ini dalam waktu yang tidak lama sudah tumbuh menjadi sebesar ini dengan mahasiswa 5.000, itu sebetulnya bukan apa-apa, karena trust, ya, karena amanah, karena masyarakat percaya bahwa pengelolanya, dosen-dosennya, kemudian lembaganya itu bisa dipercaya. Kalau sudah bisa dipercaya, kalau lembaga orang itu sudah percaya, maka tidak ada orang yang meragukan. Cirinya lembaga atau sesuatu yang tidak bisa berarti orang masih ragu. Ini jangan-jangan enggak, jangan-jangan bohong, jangan-jangan nipu. Itu berarti keamanahannya hilang. Karena itu jaga betul namanya trust. Dan trust itu adalah sifat Rasulullah. Yang kedua yaitu amanah. Kemudian tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Menyampaikan itu bukan hanya khutbah di depan jamaah Jumat, itu namanya tabligh. Kemudian orangnya namanya mubaligh. Tapi tabligh itu sebetulnya yang penting adalah seorang penyampai. Nah, penyampai. Menyampaikan itu beda dengan mengirim. Kalau mengirim itu belum tentu sampai. Tapi kalau penyampai itu harus pastikan bahwa apa yang diberikan itu beralih kepada orang yang akan dituju. Itu namanya sampai. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya deliver. Jadi kalau deliver itu harus sampai. Jadi kita ini harus menjadi orang penyampai, bukan hanya pengirim. Dikirim dari pusat memang sudah dikirim ke Kampar, tapi di Kampar tidak sampai karena berhenti di kantongnya stafnya Pak Bupati. Ya, itu namanya sampai saja, tidak terkirim. Tapi kalau terkirim itu bantuan stunting, kemudian dikirim ke Kampar sampai betul kepada keluarga yang memang menderita stunting dengan jumlah persis, tidak dikurangi, syukur-syukur ditambah. Lah itu namanya tersampaikan, terdeliver. Dan itu namanya tabligh. Jadi tabligh itu jangan hanya menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan pemerintah, termasuk juga harus sampai betul, persis, nggak boleh dikurangi. Itu tabligh. Kemudian yang terakhir, fatona. Fatona itu cerdas. Cerdas itu kreatif. Kreatif, inovatif, itu namanya fatona. Kreatif itu artinya apa? Berpikir. Kemampuan berpikir untuk menyelesaikan sesuatu yang baru sama sekali, itu namanya kreatif. Ketika saya misalnya mau ke Kampar, kemudian tidak ada kendaraan, maka kita harus putar otak bagaimana supaya yang penting harus sampai ke Kampar apapun kendaraannya misalnya. Nah, itu berarti kita berpikir kreatif. Yang inovatif itu yang berupa karya. Karya yang baru namanya inovatif. Kalau pikiran yang baru namanya kreatif. Karena itu berpikir kreatif harus mesti inovatif. Karena kalau cuma berpikir kreatif saja, nggak inovatif, percuma. Cuma pikiran saja. Tapi kalau inovatif, pasti dimulai dari berpikir kreatif. Nggak ada inovatif, gitu tahu-tahu muncul baru. Tahu-tahu itu pasti harus dimulai dengan berpikir kreatif. Jadi sebetulnya 4 sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatona itu harus melekat kepada diri kita semua sebagai pengikut Muhammad. Kalau kita percaya bahwa kita ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seharusnya lah kita harus mewarisi pancaran nur dari ilahi yang lewat Rasulullah, yaitu dengan sifat amanah, 4 sifatnya itu. Kalau kita melaksanakan itu, nggak usah keluar-keluar dengan dalil macam-macam, insya Allah kita telah mengikuti
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Dan insya Allah kita akan termasuk orang yang mukmin, gitu kan. Dan kalau di dalam Al-Quran, kata-kata mukmin itu pasti selalu dibarengi dengan amilus sholihah, amal soleh. Jadi kalau iman saja itu nggak cukup, pasti di situ harus disertai dengan amal soleh. Illal ladina amanu wa amilus sholihati tawasaw bil haq tawasaw bis sabr. Mesti itu kalau kata-kata iman pasti ditambah amal soleh. Karena iman itu nggak cukup. Iman kepada Allah saja tanpa diikuti dengan amal soleh nggak ada artinya itu, atau belum maksimal. Iman itu baru betul-betul wujud kalau ditambahi dengan amal soleh. Termasuk tobat. Kalau kita ini berbuat salah, entah salah kecil, entah salah besar, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, maka harus diikuti dengan amal soleh. Itu ada ayatnya itu. Kalau saya boleh dalil sedikit itu, kalau nggak salah di dalam surat Al-Furqan-nya, yaitu waman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waman taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, ini pasti ustaz-ustaz hafal itu. Barang siapa yang bertobat kemudian beramal soleh, fa innallaha yubaddilu wa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim. Allah akan mengganti perbuatan buruk sebelum dia bertobat itu dengan hasanat, dengan kebaikan. Jadi kalau kita hanya bertobat dan meninggalkan apa yang sudah dilarang itu memang benar, tapi tidak diikuti dengan amal soleh, maka amal jahatnya yang dulu itu tetap didaftar oleh Tuhan dan nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kita mati. Tetapi kalau kita bertobat kemudian beramal soleh, maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi Allah akan mengganti, badal itu kan mengganti yang buruk-buruk dulu sebelum dia bertobat itu dengan kebaikan. Bayangkan. Kemudian ayat yang berikutnya dipertegas lagi loh. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertobat dan kemudian beramal soleh, maka itulah tobat yang benar-benar tobat. Fa innallaha man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka itu adalah tobat kepada Allah yang benar-benar tobat. Jadi kalau cuma tobat saja itu enggak benar-benar tobat, itu pura-pura tobat. Nah ini jadi amal soleh itu kunci itu. Baik ketika kita dalam kaitannya dengan iman maupun kaitannya dengan yang lain termasuk bertobat itu harus dengan amal soleh. Nah amal soleh itu modalnya harus trust. Jadi ukurannya trust gampang. Kalau semua orang kalau sudah percaya tanpa reserve, tanpa ragu lagi, termasuk ke Universitas Pahlawan ini, nah itu berarti trust. Dan Rasulullah itu memiliki trust itulah. Kenapa mulai dari Khadijah konglomerat waktu itu percaya dengan Rasulullah sampai menjadi suaminya, sampai dalam sejarahnya itu ada wilayah yang masuk Islamnya tidak harus ditaklukkan kan. Jadi ada wilayah yang tidak perlu ditaklukkan oleh Rasulullah, semuanya rame-rame masuk Islam itu banyak, termasuk daerah Khandaq, Fadak ya, daerah Fadak. Daerah Fadak itu orangnya rame-rame masuk Islam, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kok masuk Islam? Kan kamu belum tahu ajaran apa Islam itu seperti apa, gitu ya. Jawabnya apa pemimpinnya? Ya saya karena saya percaya aja sama engkau ya Muhammad. Jadi karena Muhammad percaya dengan Muhammad aja, dia nggak perlu tanya macam-macam. Ya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq kan. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mengakui kerasulan Rasulullah tidak perlu diberi penjelasan. Kenapa? Masa orang seperti Muhammad begitu mau nipu saya? Saya percaya aja. Nah ini jadi kalau contohnya yang paling bagus kalau kita pinjam uang di bank atau pinjam uang siapapun itu, dia tidak perlu menanyakan jaminannya apa, langsung dikasih karena dia percaya. Itulah pentingnya trust, sekalian. Jadi karena itu mohon betul-betul dibangun,
SDM terutama generasi muda di Riau ini 3 hal tadi itu, integritas, kemudian kerja keras. Kerja keras ini menjadi problem kita. Ini Pak Kepala Dinas dulu pernah jadi Kepala Dinas tahu tuh. SMK itu sekarang penganggurnya paling tinggi. Itu bukan berarti mereka tidak terampil, tetapi mentalnya untuk siap kerja itu rendah. Mentalnya untuk siap kerja itu rendah. Memang benar ada juga jurusan-jurusan yang sebetulnya sudah jenuh, yang dipaksakan. Jurusan perkantoran, jurusan akuntansi, karena itu tidak spesifik. Mestinya SMK itu harus spesifik sesuai dengan kebutuhan di provinsi, di daerah itu gitu ya. Tetapi sebetulnya juga memang mentalnya tidak siap. Anak-anak itu tidak dibentuk untuk masuk kerja. Itu lihat aja itu, yang trek-trekan sepeda motor yang ketangkap di beberapa daerah di Jawa itu rata-rata anak SMK. Dan dia pinter ngakal sepeda motornya itu. Jadi sepeda motornya dibikin macam-macam, dibikin variasi, dibikin lebih cepat, macam sudah jago dia karena jurusan otomotif. Tetapi bukan kemudian buka montir, bukaan untuk layan, tapi untuk trek-trekan itu. Karena dia nggak siap untuk masuk ke dunia kerja walaupun punya keterampilan yang tinggi. Makanya pembentukan karakter itu menjadi sangat penting. Dulu saya sudah mencanangkan pendidikan karakter dasar itu untuk tingkat SD, untuk Rodotul Atfal, Bustanul Atfal sampai SD. Kemudian karakter intelektual itu masuk SMP. Sebetulnya masuk SMA, SMK itu harus memasuki karakter kerja. Mereka harus siapkan masuk dunia kerja. Nah sekarang ini pendidikan SMK itu dulu saya tidak sempat memberikan sentuhan terakhir yang agak bagus ya. Mestinya tadi itu karakternya dirubah. Karakter bukan karakter dasar lagi tapi karakter kerja. Saya dulu kebetulan pernah sekolah di STN, walaupun nggak selesai. Sekolah teknik negeri. Jadi dulu SMP itu zaman saya ada sekolah kejuruan namanya STN. Ada SMEP. Gus Dur itu dulu tamatan SMEP. Gus Dur itu waktu di Jogja kuliah sekolahnya di SMEP SMP-nya. Saya STN tapi nggak selesai. Itu sejak masuk pertama kelas 1 hari pertama itu disuruh grendoy, tiap hari grendoy, dan itu cara berdirinya nggak boleh berubah, cara tangannya juga boleh berubah. Tentu saja saya nggak tahu itu maksudnya, tapi setelah saya jadi menteri kemarin menyadari itulah cara membentuk karakter kerja supaya mencintai kerjanya, kemudian dia terbiasa dengan posisi. Jadi mulai cara pinggangnya aja kalau nggak benar disamplek sama gurunya itu harus posisi pas. Nah inilah yang harus disiplin, beberapa disiplin yang harus dibantukan kepada anak-anak terutama agar masuk ke dunia kerja, ini yang penting. Terutama untuk vokasi seperti keperawatan misalnya. Keperawatan itu harus dibantu betul, namanya kepribadian yang sifatnya itu altruis. Seorang perawat itu dibutuhkan jiwa altruis. Dia harus bersedia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Karena kalau tidak, dia akan pilih-pilih itu. Nanti ada pasien pilih yang tidak merepotkan, padahal atau pasien tertentu, ini kira-kira kaya dilayani baik, tapi yang miskin dibiarkan karena dia tidak punya jiwa altruis. Jadi semua vokasi itu membutuhkan pendidikan karakter, penanaman karakter yang kuat. Dan kita masih lemah di situ. Makanya kerja keras itu menjadi tema, salah satu tema pendidikan revolusi mental kita. Dan ini harus dibenahi. Kebetulan Pak Bupati Kampar mantan kepala dinas pendidikan, saya kira lebih paham itu, sudah paham. Kalau bisa Kampar ini jadikan model, mumpung diberi kesempatan menjadi bupati di sini, bangun SDM Kampar untuk contoh Abuate Provinsi Riau. Tadi sudah hafal, sudah lihat melontrok itu angka-angka hafal, standar untuk karakter kriteria Human Development Index-nya sudah paham betul, tinggal bagaimana itu disosialisasikan, dilakukan di Kabupaten Kampar ini. Nah, kemudian yang terakhir gotong royong. Gotong royong ini boleh dibilang ini watak khas Indonesia. Watak khas Indonesia itu suka berteman, suka menolong, suka membantu, suka menanggung nasib dan beban orang lain. Itu Indonesia. Di tempat lain nggak ada. Di tempat yang lain. Namanya di Amerika, kemarin COVID,
terjadi itu. Kenapa banyak mayat bergelimpangan? Itu karena namanya gotong royong nggak ada. Jadi kalau ada tetangganya meninggal kena COVID, itu tidak kemudian rame-rame dirawat. Paling banter dia hanya akan telepon pada pihak asuransi bahwa itu orang yang telah bayar asuransi kematian kepada kamu, mana sekarang mati, tolong diambil. Gitu. Ya. Dan yang kelihatan yang kemarin ada solidaritas di Amerika itu hanya komunitas Muslim. Kenapa komunitas Muslim? Karena mereka perlu perawatan khusus kan, harus disolatkan, dimandikan, dikubur dan seterusnya. Untuk komunitas yang lain tidak ada itu. Jadi kalau ada tetangga yang meninggal kena COVID, paling dia hanya telepon aja. Kalau tidak ada keluarganya pas tidak ada, misalnya dia tinggal di sendirian di apartemen, paling itu sudah bagus mau telepon kepada pihak asuransi itu. Tolong itu orang yang kamu sudah bayar kamu itu membayar, nanti kalau mati kamu yang tanggung jawab merawat, tolong segera diambil itu, sudah bau nanti. Itu cara mereka. Di sini tidak kan? Di sini orang mati sudah sak kampung. Tahu tetangganya kena COVID, yang ngirimi makanan ngantri itu. Ya. Ini solidaritas. Karena itu kita ini negara, bangsa Indonesia ini bangsa paling dermawan di dunia, nomor 1. Dan ini adalah kekayaan budaya, kekayaan nilai yang diwariskan kepada kita, termasuk di Kampar ini, di Riau ini, itu gotong royong ini. Dan itu yang kekuatan bangsa Indonesia, dan itu sudah teruji kemarin, terutama waktu COVID itu. COVID itu saya bilang, peranan pemerintah itu paling 50%. 50% adalah rakyat, masyarakat, yang dia dengan sukarela tanpa dibayar membantu dalam penanganan COVID. Kalau tidak, mungkin kita akan keteteran itu, tanpa gotong royong itu. Nah, 3 karakter inilah yang harus kita kuasai. Nilai 3 ini yang harus kita tanamkan betul dalam rangka revolusi mental itu. Termasuk yang nanti akan kita lakukan untuk menanam pohon di sini. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari kemarin kita dipercaya untuk melakukan pertemuan internasional namanya GBDRR, Global Platform for Disaster Risk Reduction di Denpasar. Pesertanya beludak 7.000. Dan itu pertama kali musim COVID, negara yang berani membuka didatangi 98 negara, utusan 98 negara ke Denpasar di Bali. Semula mau kita batasi pertemuannya di Nusa Dua dan tidak boleh kemana-mana mereka, jadi dibatasi dari bandara langsung. Kita travel bubble namanya. Tapi setelah saya konsultasi Pak Presiden ini yang datang sekitar 5.000 lebih. Kalau kemudian hanya disuruh ke Nusa Dua, percuma. Mereka nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa belanja ke mana-mana. Padahal ini kan kesempatan untuk memanfaatkan mereka untuk mempromosikan bahwa Indonesia sudah aman COVID. Nah, Presiden setuju, ya sudah, silakan aja, dibuka saja. Wah sudah. Mereka yang mestinya 5 hari, ada yang sampai setengah bulan nggak pulang di Bali. Gelandangan di Bali nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupkan kembali itu. Dan alhamdulillah setelah selesai pertemuan GBDR, nggak ada itu kasus COVID yang menonjol. Itu saya kira berkat pertolongan Allah SWT pada kita. Saya memang sebagai penanggung jawab tiap malam sholat malam aja itu, mohon supaya, karena ini taruhan. Kalau sampai waktu itu kemudian jebol COVID-nya, mungkin G20 bisa batal. Jadi G20 ini kemarin test case-nya adalah pertemuan GBDRR yang dihadiri lebih dari 7.000 orang itu. Jadi sebetulnya mestinya itu gaungnya harus lebih besar, karena yang datang lebih dari 5.000 dibanding G20 kan hanya pejabat-pejabat negara, jumlahnya nggak banyak. Tapi karena kalah gaung ya G20 yang lebih GBDRR-nya. Nah, dalam GBDRR, Bapak Ibu sekalian, itu ada problem yang sekarang harus kita hadapi, yaitu tentang global warming, yaitu pemanasan global. Pemanasan global itu akibat dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu terjadi akibat adanya gas buang yang sudah berlebihan di muka bumi ini, kemudian menyelimuti atmosfer kita, yang menyebabkan matahari dari luar itu panas itu nembus atmosfer itu masuk di termamapar bumi kita, tetapi nggak bisa keluar, nggak bisa nguap. Maka kemudian bumi ini jadi ongkep. Makanya seperti efek rumah kaca itu kayak kalau kita punya greenhouse di sini Pak Rektor, kemudian
atasnya kan terbuka, panas, sementara ditutup rapat, pasti ongkep lah di dalam. Kalau nggak percaya boleh nyoba itu. Jadi mulai pagi sampai siang, sampai sore, matahari tak panas itu, bagaimana rasanya orang di dalam rumah kaca itu, yaitu kalau kita masuk di dalam greenhouse, kemudian semuanya ditutup sampai sore, itu kalau nggak pingsan ya memang orang hebat itu. Nah itulah bumi sekarang kita menghadapi itu. Nah efeknya apa? Global warming ini, maka kemudian air permukaan laut naik. Kenapa air permukaan laut naik? Karena es yang ada di kutub utara, kutub selatan meleleh. Banyak gunung-gunung es sekarang itu jalan. Gunung es yang sudah jutaan tahun, yang semula tidak pernah cair, sekarang mulai mencair. Jadi kalau di dalam Al-Quran dilukiskan ada gunung-gunung yang berjalan itu sekarang gunung es sudah berjalan memang, bergeser. Nah, jadi gunung bergeser, karena sudah di bawahnya sudah cair. Kemarin saya kebetulan diutus Pak Presiden untuk memberikan bantuan bencana banjir bandang di Pakistan. Banjir bandang di Pakistan. Saya ngobrol-ngobrol dengan di sana itu, kondisi Pakistan itu mirip Orde Baru kita dulu. Jadi tentaranya masih banyak. Ini Pak tentara. Jadi karena sana itu yang menyambut menteri itu tentara, letnan kolonel, kemudian ada brigjen. Jadi masih kayak Orde Baru lah, tentaranya masih kuat sekali. Saya diskusi dengan beberapa anak muda, pangkatnya sudah perwira menengah, yang membantu saya. Dia cerita penyebab banjir bandang Pakistan itu bukan murni karena curah hujan yang besar, tetapi juga karena melelehnya glacier. Jadi bukit-bukit es yang sudah berjutaan tahun tidak meleleh. Kalau meleleh itu batas normal. Justru itu yang membuat sungai itu mengalir air jernih terus, dan itu dimanfaatkan oleh negara-negara mulai dari Pakistan, India sampai Bangladesh. Itu karena glacier-glacier ini selalu melelehkan air. Dan itu sumber di sana jadi sumbernya itu bukan sumber mata air, tapi sumbernya dari glacier air sana. Nah, sekarang melelehnya itu kebablasan. Karena kebablasan, maka daerah-daerah cekungan di sekitar bukit glacier itu sekarang jadi telaga. Menampung ini kebanjiran lelehan dari glacier ini, bukit-bukit es itu. Nah, ketika kemudian terjadi curah hujan yang berlebih, muntaplah ini air di telaga itu, meluap. Nah, itulah yang membuat banjir bandang itu. Jadi, dan makanya Dirjen UNESCO ketika berkunjung ke Pakistan, komentarnya, inilah dampak nyata dari pemanasan global. Jadi Pakistan itu contoh nyata bagaimana bahayanya, betapa sudah mengancam kehidupan kita, namanya pemanasan global itu. Nah, termasuk di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di Riau ini, kepulauan-kepulauan di Kepri, sudah berapa pulau kecil yang tenggelam. Karena kemarin di Semarang, ibu kota Jawa Tengah, yang seumur-umur nggak pernah terjadi rob, air laut meluap. Kemarin banjir dari air laut itu meluap. Itu berat. Jadi memang sekarang kenaikan permukaan air laut itu sudah semakin tinggi. Nah, salah satu caranya untuk membendung itu, ya kita harus membuat tandingan bagaimana supaya gas buang yang dihasilkan dari pabrik-pabrik, kendaraan-kendaraan itu terkurangi. Dan salah satu musuh yang paling efektif untuk menjinakkan itu adalah pohon. Pohon itu di samping adalah paru-paru kita, karena dia adalah memproduksi oksigen yang kita butuhkan. Sementara pohon ini pemakan CO. Jadi apa yang kita buang itu dimakan dia. Sementara apa yang dia buang itu kita makan, yaitu oksigen itu. Maka sekarang penanaman pohon itu kemudian diputuskanlah waktu itu di Denpasar supaya kita harus ada gerakan menanam pohon. Nah, di sini Pak Deputi mencatatkan 10 juta pohon. Pak Presiden nanya saya, itu 10 juta bener Pak Menko? Karena beliau waktu kita minta untuk
untuk mengrakasai keberatan. Paling-paling nanti bilang 10 juta, jangan-jangan cuma 100 pohon terus saya disuruh merugikan. Enggak, udah dimulai dulu aja, dimulai langsung aja. Nah, sekarang kita gerak untuk nanam 10 juta pohon ini di mana-mana untuk menindaklanjuti dari DPDARS. Dan ini dilakukan oleh 98 negara, 198 negara, semua melakukan seperti yang kita lakukan ini. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Bupati tadi tentang sekarang ini ada skema namanya jualan apa? Itu sekarang sudah disepakati di protokol G20. Nanti ada proses transaksi untuk oksigen dunia. Jadi nanti kalau Riau ini nanti punya tanaman itu nanti bisa dijual, dihargai berapa dia punya kontribusi oksigen akan dihitung dan itu akan dibeli, itu dikoordinir oleh negara G20. Sekarang platformnya masih sedang diatur, tapi itu nanti oksigen itu tidak cuma-cuma, itu ada harganya nanti. Yang kita selama ini merasa gratisan dari Allah, nanti oleh manusia dihitung menjadi barang dagangan. Siapa yang memproduksi oksigen banyak bisa jual, siapa yang kekurangan oksigen harus beli. Jadi negara-negara yang selama ini nggak punya pohon-pohon, nggak punya sumber oksigen, harus beli kepada negara yang punya oksigen, yaitu yang punya hutan. Saya nggak tahu termasuk palem, termasuk enggak itu hutan sawit. Nah, sementara ini masih malah konfliktual karena sawit ini dianggap pencemar lingkungan. Tapi kita sedang berusaha memperjuangkan itu juga termasuk. Tapi yang jelas kalau hutan lindung, taman-taman nasional itu akan bisa dijual nanti ke depan. Jadi oksigen itu tidak gratis nanti. Kita bernafas begini bayar nanti. Untuk negara-negara, beruntunglah negara-negara yang punya hutan luas seperti Indonesia, Brazil, itu nanti akan panen. Sebaliknya seperti di Eropa yang sulit memang di sana untuk bikin hutan, dia harus beli kepada kita. Dan itu akan kemarin sudah disepakati pertemuan G20 yang dipimpin oleh Pak Presiden sendiri. Karena tahun ini Pak Presiden itu menjabat 2 sekaligus, sebagai Presiden G20 sekaligus juga Presiden ASEAN. Ya. Jadi ini Pak Presiden ini sekarang perkasa betul gitu. Disegani oleh negara maju karena dia Presiden G20. G20 itu 20 negara yang pendapatan GDP-nya tertinggi di dunia. 20 negara dengan gross domestic produknya tertinggi. Kita sekarang masih nomor 16 dari 20 itu. Nah, target kita, Pak Presiden menyampaikan 2045 kita nomor 5. Memang ini ambisius sekali. Kalau kita bisa nomor 5, mungkin bisa gagah bener. Sekarang kita masih baru nomor 16. Sementara untuk keketuaan ASEAN, sekarang juga sedang dipegang oleh Pak Presiden. Dan di ASEAN, Indonesia ini adalah negara yang paling dituakan karena jumlah penduduknya paling besar, kemudian negaranya paling luas, kemudian gross domestic produknya juga paling tinggi. Karena itu ini banyak sekali harapan di tangan Pak Presiden, terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus misalnya Myanmar, kemudian juga kasus tenaga kerja ilegal. Ini nanti Pak Presiden yang harus mendapat tugas, mendapat amanah untuk menyelesaikannya. Saudara sekalian yang berbahagia, yang terakhir, terutama untuk para mahasiswa, manfaatkanlah kepulang saudara mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Pahlawan ini. Ini fasilitasnya cukup bagus dan sangat terpercaya, karena itu jangan sia-siakan. Dan juga jadilah saudara-saudara nanti lulusan Universitas Pahlawan yang juga terpercaya. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu, bikin orang terpercaya dulu aja. Jadi kalau sudah orang percaya itu apapun bisa kita lakukan. Branded sekarang istilah kerennya itu. Kita jadi orang-orang yang punya branding, punya brand, punya merek, dan tidak harus seragam. Saya dulu saya pernah jadi rektor 16 tahun. Universitas Madya Malang itu saya 16 tahun jadi rektor. Setelah Pak Malik Bajar 16 tahun, saya 16 tahun. Yang modal kita percaya aja. Dulu masih banyak sini Pak Rektor. Waktu saya jadi rektor pertama dengan waktu saya wakil rektor, Pak Malik rektor, mahasiswanya 800 saja. 800. Dan kepercayaannya betul-betul berada titik rendah.
Tapi dalam waktu di bawah pimpinan Pak Malik, nggak sampai 3 tahun, ketika saya jadi panitia pendaftaran mahasiswa baru itu, yang daftar 1000 tiap tahun. Jadi dari 800 yang daftar 1000. Brandingnya percaya saja, nggak punya modal kita. Cari pinjam di bank itu susah, karena di samping nggak percaya, kita juga nggak punya jaminan. Tapi setelah 5 tahun, kita kemarin itu kita berani gertak bank. Ketika kita pinjam bank, banknya nggak mau ngasih, kecuali kalau ngasih jaminan, tak bilang ya sudah, kalau nggak mau, bank yang lain siap untuk ngantri. Jadi gampang untuk mengukur kepercayaan itu. Kalau pinjam uang di bank nggak perlu jaminan, berarti sudah sangat terpercaya. Tapi kalau masih macam-macam jaminannya, ya berarti itu dipersulit, pasti itu karena nggak percaya. Ini jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, yang terutama apalagi yang diperawat ini masih sebagian besar, tanamkanlah jiwa altruis itu, empati altruis. Jadi biasakan itu, sehingga ketika saudara melayani akan sangat baik kepada klien. Dan kalau saudara melayani baik, orang akan tanya itu alumni mana, kemudian pasti orang bilang alumni Universitas Pahlawan, maka otomatis saudara telah mengamankan nama baik Universitas Pahlawan ini. Jadi iklan termahal tapi tidak bayar dan tidak perlu pesan itu adalah alumni. Jadi kalau alumninya itu baik-baik, terutama amanah, bisa dipercaya, kerjanya bagus, pekerja keras, maka orang kemudian akan tanya alumni mana, dan dia nyebut Universitas Pahlawan, otomatis berarti itu Universitas Pahlawan telah memanen apa yang telah ditanam, yaitu dari para mahasiswanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan cenderamata. Kami mengundang Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai untuk dapat naik ke atas panggung. Penyerahan cenderamata dari Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai kepada Menko PMK RI, Bapak Profesor Muhadjir Effendi. Penyerahan cenderamata. Untuk Pandri monitor. Di mobil ada kopinya. Oke, 86. Penyerahan cenderamata dari Menko PMK RI kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Penyerahan produk Kelor dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai kepada Menko PMK RI.
Bisa digeser tripodnya, Bapak mau geser. Wah, tripod. Arah kemari. Ya, dari sana. Semua berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Oke, kita akan mulai sesi foto bersama. 1, 2, 3. Demikianlah rangkaian acara kuliah umum kita pada hari ini. Bapak Menteri Koordinator PMKRI beserta rombongan dan Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Hadirin sekalian, saya selaku MC dari kegiatan perkuliahan umum pada hari ini, mohon maaf atas salah dan hilaf yang dilakukan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.